Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di situ Doni, diskusi seputar IT dan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, baiklah teman-teman. Untuk hari ini kita akan membahas tentang sebuah basically animasi dari tiga dimensi 3D Blender. Jadi akan kita coba bahas basic dari animasi 3D Blender itu seperti apa dan tentunya eh, kita mulai dari yang paling sederhana ya teman-teman, terutama yang teman-teman bagi pemula. Kita juga masih belajar bersama-sama agar kita bisa lebih memahami lagi di dalam proses animasi. Dan pada kesempatan kali ini adalah animasi non karakter ya, jadi kita menyajikan untuk animasi non karakter. Oke, baiklah. Em, Seperti apa kita untuk di materi hari ini, tentunya kita akan mulai bahas langsung saja. Let's go. Oke, selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda berada. Dan untuk hari ini ketemu lagi di sesi animasi tiga dimensi, yaitu 3D Blender. Kita akan memulai dari pembahasan yang paling sederhana. Baiklah teman-teman, untuk hari ini ya, pertama kita kenalkan dulu. Saya menggunakan 3D Blender di seri 301. Kemudian di sini tentunya versinya biasanya berbeda-beda. Nah, kalau yang versi terbaru ini sudah beberapa fasilitas sudah ditambahi. Baiklah teman-teman, kita langsung ke materi. Yang pertama adalah kita mengenal dulu timeline di sini. Kemudian angka-angka di sini adalah frame, jumlah frame. Jadi kalau kita mengenal istilah frame per second, nah di sini kita ada time slider. Ya. Kemudian di sini ada start 1 dan start secara default tertulis 250. Nah, misal seperti ini. Di sini ada properties lagi ya. Teman-teman bisa output propertiesnya dilihat. Di sini ada start, kemudian di sini ada frame rate-nya dengan satuan frame per second. Nah, kita bisa ubah teman-teman, kita pilih di sini. Kemudian misalnya kita setting misalnya 60 frame per second ya. Jadi 60 gambar menghasilkan animasi selama 1 detik frame per seconds. Oke. Nah, setelah itu kita coba bagi split menjadi dua untuk viewport ini, biar kita bisa lebih berkonsentrasi melihat objek yang akan kita animasikan ini. Ini objek sederhana saja, yaitu menggunakan cube yang akan kita asumsikan. Misal di sini kita tampil dari atas. Oke, nah kita akan seperti ini. Coba saya geser sedikit GX, saya geser ke kiri. Iya, oke. Nah, saya split untuk viewportnya menjadi dua. Klik kanan di sini, split. Nah, saya biar splitnya terbagi dua. Nah, sedangkan yang di kiri kita ganti yang viewportnya menjadi top sheet, biar kita bisa melihat key animasi yang kita buat teman-teman. Ya, oke. Untuk memberikan sebuah animasi, kita bisa melakukan beberapa cara ya. Ada yang disebut dengan auto key atau yang disebut dengan pose to pose. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan pose to pose. Tentunya teman-teman untuk prinsip animasi ini tentunya sudah harus belajar di 12 prinsip dasar animasi ya, untuk menghasilkan satu animasi yang bagus. Cuman untuk yang di 3D Blender ini kita akan bahas yang paling sederhana. Oke, misalnya cube ini akan kita pindah ke posisi di sebelah kanan misal. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau kita ini kan bisa menggunakan tombol move seperti ini ya. Oke, ya bisa move. Nah, untuk membuat ini menjadi animasi atau merekam menjadi animasi, maka kita yang perlu lakukan adalah merekam di titik A, kemudian bergeser ke titik B. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sedikit saya scroll biar animasinya agak jauh. Oke. Nah, di sini. Oke, di sini akan saya rekam, maka kita ketikkan huruf I. Jadi kita pilih lokasi, misal kita klik location. Ya. Kemudian maka di sini di bagian drop sheet akan membuat kunci atau keyframe. Ini yang dikenal dengan namanya keyframe. Keyframe animasi. Nah, itu terletak di frame 1. Kemudian kita geser ke frame, misal karena tadi kita menggunakan 60 fps, maka misal saya ingin bergerak selama 2 detik. Jadi saya geser di 120. Nah, kemudian objek yang ini kita geser teman-teman. Oke, kita geser
Nah, di sini misal cukup. Kemudian kita rekam lagi, kita tekan I, kemudian kita tekan location. Maka otomatis akan terekam 2 keyframe. Nah, di sini kalau kita coba, nah kalau kita drag di time slidernya, lihat teman-teman, sudah terjadi sebuah animasi. Nah, kalau di 2 dimensi kita harus menggambar frame by frame. Nah, sedangkan kalau di 3 dimensi kita cukup memindah posisi ini seperti ini. Ya, ini sudah jadi animasi selama kurang lebih 2 detik. Iya, oke. Nah, jika kita ingin apa namanya, misal dari sini kemudian dari 100 atau 200 ke 240 kemudian ya, misal framenya hanya kita habiskan di 120 maksudnya. Jadi kita di sini kita tinggal ganti n nya, diklik saja kita ganti 120. Iya, maka rendering framenya hanya sampai 120, dan kalau kita play di sini, klik, nanti dia akan mengulang secara otomatis ya, biar kita bisa melihat. Oke. Ya, jadi sesederhana itu teman-teman ya untuk membuat animasi lokasi. Nah, terus pertanyaannya ada lagi, gimana cara membuat animasi untuk di scaling atau ukuran. Nah, jadi kita juga bisa membuatnya, misal berarti di sini kita klik objeknya lagi, kemudian kita ketik huruf I pada keyboard, kemudian kita pilih scale atau ukuran ya, scaling, insert keyframe scaling. Nah, di sini dropsheet-nya kita bisa lihat teman-teman. Nah, di sini sudah ada lokasi dan scale, otomatis dia bertambah. Nah, misal kita geser objeknya, misal di tengah dulu. Nah, di sini juga frame-nya juga kita geser dulu. Misal di sini membesar, misal. Seperti ini ya. Kita klik scale, ya, besarkan, tekan huruf S dan besarkan. Kemudian kita ketik huruf I dan klik scale. Iya, oke. Nah, lihat teman-teman hasilnya. Ya, dari kecil membesar. Iya. Kemudian misal ke 120, ke frame 120 kita kecilkan lagi, kita tinggal tekan huruf S, kecilkan lagi, kemudian kita rekam dengan huruf I dan scale, maka akan terjadi kunci lagi di sini, kunci lokasi dan kunci apa namanya, scale tentunya berbeda. Oke. Iya. Nah, kita sudah jadi. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya, misal kita ingin menambahkan efek rotasi gitu ya, efek rotasi. Jadi kita bisa rekam lagi, berbeda lagi, yaitu kita dari frame 1 sambil membesar dia berputar. Nah, jadi kita juga bisa tekan di I, rekam di I, rotasi, klik. Nah, pilih objek dulu, kemudian kita tekan I dan pilih rotasi. Nah, maka dia otomatis akan membentuk di dropsheet-nya akan terlihat animasi yang baru, atau yaitu animasi di XYZ untuk rotation. Nah, kita geser ke frame rate-nya, misal di sini bedakan frame-nya, misal di frame 40 gitu. Kita tekan huruf R, kita rotasi. Misal ini biar rotasinya lebih keren, kita bisa putar nah seperti ini. Kemudian kita tekan huruf I, kemudian kita pilih rotasi. Ya. Kemudian di sini juga kita tekan lagi rotasi di 90. Kita tekan R lagi, kita rotasi objeknya. Kemudian kita huruf I dan R. Ya. Kemudian sampai di titik terakhir dia masih berputar lagi, R. Nah, kita huruf I, kemudian kita rotasi. Oke. Kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, lihat, look nice. Di sini so simple animation. Nice. Oke. Nah. Oke. Nah, terus ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Misal seperti ini, saya kembalikan n-nya ke 250. Oke. Nah, seandainya frame-nya kita untuk di bagian posisinya biar lebih gesernya lebih lambat, atau frame-nya lebih panjang, atau waktunya lebih, timingnya lebih lama. Jadi kita tinggal bisa menggeser di timingnya teman-teman ya. Kita tinggal bisa klik objeknya. Nah, kita pengen timingnya di mana? Misalnya di 250.
Jadi misal yang kita ubah posisinya seperti ini, misal kita lokasinya ya, kita lokasinya di sini ada 3 frame yang bersinggungan. Nah, kita bisa pilih, klik, pilih frame, nah kita geser. Jadi kita bisa geser di misal I240, kita lihat, oke, I240. Nah, kita bisa kita tadi lokasinya sudah digeser ya, lokasinya udah digeser. Iya, oke. Nah, ini lokasi. Misal rotasinya juga kita geser misal. Ya. Jadi biar framenya lebih lama, sama sebenarnya. Prinsipnya adalah kita bisa menggeser ke seluruhnya frame ini. Yang sesuai yang kita inginkan, misal di frame berapa objeknya pengen membesar, berputar dan berpindah posisi. Iya. Oke, nice. Nah, di sini mungkin bisa kita geser lagi rotasinya. Nah. Oke. Iya. Nah, ini untuk apa namanya, untuk menggeser keyframe atau memperlambat tempo animasi. Jadi ini biasanya bermain di timing. Ya, ini lambat, kemudian bergerak cepat lagi. Nah, misal kita untuk memainkan rotasi pergerakan lambat dan cepat, kita bisa timingnya di sini, misal diam, oke, saya undo dulu. Nah, misal di sini kita tinggal klik objeknya, rotasinya, misal di sini kita pilih rotasinya, kita tinggal pilih ya, objek itu akan mulai berputar di frame berapa, tinggal kita geser sesuai keinginan kita, teman-teman. Nah, ini prinsip untuk di dropsheet ya. Nah, dia baru berputar di frame ke 37. Iya, dia baru berputar di frame. Misal saya geser ke frame 60, baru berputar. Nah, di sini frame 60. Kemudian di sini saya naikkan menjadi frame 120. Kemudian di sini misal 180. Jadi biar proporsional untuk kecepatan rotasinya. Nah, kita lihat. Oke, nice. Sekarang kita play, kita ulang. Kita di sini untuk toggle animasinya kita dapat jump to front atau lompat kembali ke frame depan. Next, kita klik. Iya, oke. Nah, tapi untuk di sisi ininya masih kurang bagus ya. Paling bagus emang dari awal sudah rotasi. Kita tinggal sesuaikan saja, teman-teman ya. Oke. Oke, nice. Nah, oke, kemudian kalau sudah, kita sedikit mainkan di sini di close area, kemudian kita lihat secara perhatikan. Oke. Iya, kemudian kita lihat di kamera. Nah, kameranya ternyata tidak memantau objek ini, maka kita tinggal klik N, kemudian kita pilih lock view. Nah, kita ingin lihat kamera ini memperlihatkan objek. Iya, nice. Oke, biar kita bisa memantau objeknya. Oke, nah kemudian kita cek ya, kita cek untuk hasil rendernya, teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, nah untuk menghasilkan ke animasi, teman-teman, tentunya kita akan langsung melakukan rendering biar teman-teman bisa melihat hasilnya. Animasi sederhana yang sudah kita buat, yaitu animasi non karakter. Oke, kita pilih di render. Di sini sudah kita pilih rendernya, kita ganti menjadi MPEG video, kemudian di mana encodingnya kita ganti menjadi, saya menggunakan MP4 ya. Kemudian di sini menggunakan H.264 biar bisa Full HD atau 1080 ya, biarkan saja di. Kemudian kalau sudah, kita pilih di destination foldernya, kita ganti outputnya, kita pindah, misal outputnya saya lempar di saya simpan di tutorial Blender, kemudian animasi. Nah, ini di animasi kamera, berarti saya buatkan folder baru, animasi non karakter. Oke. Nah, di sini saya buatkan, kemudian saya ketikkan cube animation, dan kita accept.
klik oke, kemudian kita klik render animasi. Oke, dan tentunya videonya saya percepat teman-teman ya. Oke, saya stop dulu teman-teman, karena di sini kita lupa cahayanya tidak begitu terlihat. Jadi karena tadi cahayanya kurang, kita tambah dulu cahayanya, ada di intensitasnya, lightingnya kita tambah dulu ya, misalnya 15.000 watt ya. Oke, iya seperti itu. Oke, kemudian mungkin biar lebih ini kita tambah plan, add object, add mesh plan, kita tambah. Nah, ini biar maksudnya adalah biar ada animasi objek. Ternyata kita turunkan sedikit plannya ya. Mungkin saya kasih material sedikit berbeda, shading, saya kasih shading new slot untuk warnanya base color biru misalnya. Oke gitu ya. Oke, next. Kalau sudah, jadi cube nya biarkan. Nah di sini kita lihat animasinya nabrak. Oke, tidak perlu khawatir teman-teman ya, yang penting hanya untuk mencoba rendering aja ya. Oh berarti sedikit. Oke, kalau sudah kita coba render, kita coba klik render animation. Oke, videonya saya percepat teman-teman. Oke teman-teman, nah proses rendernya udah selesai dan kita akan coba untuk melihat hasil dari animasinya. Oke, jadi itu tadi untuk basic dari animasi, kita lihat di E, kemudian di tutorial Blender, kemudian ada animasi non karakter, kita lihat. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lihat teman-teman, nice ya. Oke, meskipun agak bocor untuk di bagian yang pada saat scaling ya. Oke ya, oke enggak apa-apa. Baiklah teman-teman, itu tadi untuk proses kita berlatih di animasi 3D Blender untuk basic animasi. Baiklah, kita akan ketemu lagi di next tutorial. Oke, itu dia teman-teman. Mudah-mudahan setidaknya ada gambaran awal untuk menganimasikan non karakter, misalnya objek itu seperti apa, dan tentunya nanti kita akan segera sambung lagi di video-video tutorial berikutnya yang lebih menarik lagi, yang tentunya bisa menambah wawasan kita di dalam proses animasi 3D Blender ini. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di next tutorial. Jangan lupa berikan like, share, subscribe, dan komen biar channel saya semakin berkembang. So, jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak dak.